Hello, good morning everyone. Welcome back to our class. How are you today? How about your life? Hope that all of you in the healthy, keep spirit, keep strong, stay safety, and hopefully. Are you ready to study today? Yes. Before we start our lesson today, we pray first. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your blessing, thank you for your kindness, thank you for your love. Now we want to start our study. Please bless and guide us so that we can understand what we learn today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Aku Berubah, pembelajaran yang ketujuh dari pembacaan Alkitab 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai ke 36 dan Roma 12 ayat 2. Anak-anak, siapkan diri, kita akan melanjutkan pembelajarannya. Anak-anak tetap harus semangat belajar ya. Mari kita akan melanjutkannya. Anak-anak, dari kegiatan pelajaran yang harus kita capai hari ini, yang pertama, mengidentifikasi cara hidup orang yang telah diselamatkan dan yang belum diselamatkan. Kedua, meneladani tokoh Alkitab yang menerapkan cara hidup orang yang sudah diselamatkan dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktikkan cara hidup orang yang sudah diselamatkan dalam hidup sehari-hari. Anak-anak masih mengingat pelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? Ya, tentang karya agung Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa dengan rela menyerahkan nyawanya di kayu salib supaya kita beroleh apa? Ya, hidup yang kekal atau terbebas dari maut atau hukuman yang kekal. Oleh karena apa? Kasih Kristus yang paling agung. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita terlebih dahulu dengan baca Alkitabnya. Kita baca bersama-sama hari ini. Pembacaan Alkitabnya cukup panjang, tapi kita baca satu ayat saja. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Anak-anak, bacaan ini menceritakan tentang Raja Hizkia yang melakukan perubahan total pada masa-masa pemerintahannya di Yehuda atau Israel saat itu. Sebelum Yerusalem di bawah pimpinan Raja Hizkia, raja-raja pendahulunya melakukan kekejian di mata Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Ada yang tahu? Ya, mereka menduakan Tuhan dengan membangun patung-patung tuangan. Padahal umat Israel adalah umat pilihan Tuhan yang dipisahkan atau dikhususkan, dikuduskan dari bangsa-bangsa kafir yang lain yang menyembah dewa-dewa, sehingga bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan, bangsa yang khusus, hanya boleh menyembah siapa? Iya, Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi bangsa Israel saat itu dipimpin oleh raja-raja yang tidak taat sebelum Raja Hizkia. Mereka menjadi orang-orang yang mengikuti bangsa-bangsa asing atau bangsa-bangsa kafir menyembah Allah yang kelihatan, Allah buatan tangan manusia, dan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak, selain menyembah patung, kekejian bagi Tuhan, bukan hanya kita sembah patung, tetapi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya, seperti menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan dan tidak bergantung kepada Tuhan. Bangsa Israel melupakan bagaimana mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Oleh sebab itu, anak-anak harus mengingat Allah itu kasih dan adil di dalam keadilannya. Maka bangsa Israel yang tidak taat itu diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan, bangsa-bangsa kafir, untuk menindas bangsa
Israel. Anak-anak, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak boleh dipermainkan. Nah, kita harus selalu mengutamakan Tuhan dan menjadikan Tuhan yang utama dan hanya menyembah Dia sebagai satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Karena apa? Minggu lalu kita sudah melihat karya Tuhan Yesus itu begitu agung sehingga kita hanya boleh menyembah Allah yang kita kenal di dalam pribadi siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maka Raja Hizkia pada saat itu dia membuat perubahan dengan dia kembali menarik atau mengajak bangsa Israel untuk beribadah, untuk boleh setia kembali kepada Tuhan. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, yaitu bagaimana kita sebagai orang yang sudah ditebus hanya boleh menunjukkan sikap hidup yang menyembah Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Anak-anak, hal yang sama juga dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Roma 12 ayat 2. Ayo kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, bacaan ini merupakan penggalan kalimat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar mau hidup mengubah kehidupan mereka menurut hikmat dan akal budi yang diperbarui di dalam Kristus. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh akal budi pikiran manusia dicemari oleh dosa, melakukan segala sesuatu yang menuruti kehendak keinginan diri sendiri. Tetapi sejak Kristus menebus dosa, maka kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakannya di dalam kitab suci yang sudah diberikannya kepada kita sekarang. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan supaya orang-orang percaya di Roma dan kita yang sudah menerima kitab suci sekarang ini juga harus melakukan apa yang diingatkan Rasul Paulus, yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia. Artinya tidak mengikuti hal-hal yang bersifat keduniawian yang membuat hati Tuhan sedih, seperti melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan harus kita tinggalkan perbuatan dosa itu seperti apa misalnya? Malas belajar, mencontek, melawan orang tua. Kita ubah menjadi hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kita menjalankan perintahnya, yaitu apa? Belajar sungguh-sungguh, mengasihi, menghormati orang tua, menaati orang tua. Itu bagian dari kita melakukan perintah Tuhan. Khususnya untuk anak-anak yang sekarang belajar online di rumah, apakah tetap belajar dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan baik setiap hari, atau karena di rumah gak apa-apa lah, ogah-ogahan, mau kirim jam 12 malam gak masalah. Tidak masalah, tapi itu membuat kita tidak melakukan apa yang seharusnya. Oke anak-anak, nah di sini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, bagaimana kita melihat karya agung yang begitu agung dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib untuk senantiasa menolong kita, memampukan kita dengan meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Apa itu cara hidup yang lama? Nah, cara hidup yang lama adalah gaya hidup di dalam dosa. Anak-anak kalau misalnya pakai baju yang lama terus pasti tidak suka kan? Biasanya kita suka sesuatu yang baru. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Hidup lama itu Alkitab catat, katakan adalah hidup di dalam dosa, hidup melawan Tuhan, hidup memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita meninggalkan hidup lama, hidup yang di dalam dosa itu misalnya apa? Egois, egosentris, mau menang sendiri, berpusat pada diri. Seperti contoh di dalam Alkitab, yaitu Raja Herodes yang
berpusat kepada dirinya ketika berita tentang kelahiran Mesias Yesus, Juru Selamat satu-satunya, diberitakan, dia tidak terima karena dia tidak ingin power kuasanya disaingi oleh Kristus, Raja yang lahir pada waktu itu. Herodes itu juga adalah wakil dari kita, orang-orang yang berdosa, yang selalu suka egois. Dan kita meminta Tuhan untuk menolong kita supaya meninggalkan cara hidup lama ini. Karena apa? Iya, kita sudah ditebus oleh Kristus. Apa saja contoh-contoh hidup lama selain egois? Suka menghakimi juga adalah contoh gaya hidup lama, hidup dalam dosa. Contohnya di dalam Alkitab, orang-orang Farisi yang suka menghakimi, orang-orang Farisi yang suka sekali melakukan berbagai ritual yang begitu ketat menjalankan aturan dan ajaran agama, tetapi hanya untuk menganggap diri lebih baik dan menghakimi orang yang lain. Contoh di dalam Alkitab, nanti anak-anak boleh baca Alkitabnya di rumah. Mereka menghakimi perempuan yang berdosa. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika orang Farisi menghakiminya? Tuhan Yesus menulis di sana bahwa siapa di antara mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Itulah Tuhan Yesus yang begitu agung, yang menerima orang berdosa, yang menerima orang yang jahat. Nah, anak-anak, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan Maha Kuasa menerima kita. Tapi anak-anak harus ingat, kita tidak boleh mempermainkan kasih dan keadilan Tuhan. Ketika kita mempermainkan kasih dan keadilan Tuhan, Dia terus sudah berikan kesempatan untuk kita bertobat, maka Dia pun akan menyatakan keadilannya untuk menghakimi, untuk menghukum kita. Tapi Dia sudah tanggung semua di atas kayu salib murka Allah. Sehingga ketika kita berbuat dosa sekarang tidak langsung mati. Kita tetap masih bisa menikmati anugerah Tuhan. Dan anak-anak harus mengingat, meskipun kita sudah menikmati karya agung anugerah Tuhan, jika sampai mati kita terus-menerus berbuat dosa, kita pun tetap tidak akan diluputkan dari dosa kalau kita tidak terima karya agung Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita dari dosa dengan meninggalkan apa? Gaya hidup lama. Selain suka menghakimi, contoh gaya hidup lama, hidup dalam dosa adalah tinggi hati atau sombong, rasa diri paling benar, sukanya hanya pujian, tidak suka dikoreksi, seperti orang-orang Farisi. Kemudian contoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab di Perjanjian Lama adalah kisah Menara Babel, di mana orang-orang pada saat itu ingin memuliakan diri karena apa? Pengetahuan yang mereka miliki, mereka bisa membangun Menara Babel. Tapi akhirnya Tuhan hancurkan. Karena sekarang juga di dalam abad ke-21, sekarang zaman milenial, banyak sekali orang-orang yang begitu sombong, begitu angkuh, bahkan anak-anak merasa apa? Tidak perlu Tuhan. Karena apa? Semuanya bisa saya lakukan dengan baik. Saya kuasai teknologi, saya kuasai ilmu pengetahuan. Dan menggeser, mengabaikan Tuhan. Padahal semua pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak sediakan, tidak ada apapun dapat dilakukan oleh manusia. Makanya kita harus kembalikan semua apa yang Tuhan nyatakan, hikmat untuk kembali memulihkan dunia ini kembali kepada Tuhan. Sebagaimana awal mula Tuhan ciptakan dunia ini di dalam kedamaian, tidak ada pemberontakan, tidak ada perlawanan kepada Tuhan. Namun faktanya sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ingat, Kristus sudah turun ke dalam dunia untuk memulihkannya, dan tugas kita anak-anak untuk kembali memulihkan tatanan dunia yang rusak ini, untuk kembali boleh memuliakan Tuhan. Itu sebabnya anak-anak harus rajin belajar. Karena anak-anak yang akan menjadi generasi penerus untuk mengolah tatanan dunia ini sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Itu sebabnya anak-anak rajin-rajinlah belajar. Anak-anak sudah diberikan Tuhan kesempatan untuk belajar. Ada sarana yang anak-anak boleh gunakan saat ini, gunakanlah dengan baik. Kemudian bagaimana kita menunjukkan cara hidup orang yang sudah diselamatkan? Kalau tadi meninggalkan gaya hidup lama, bagaimana meninggalkan gaya hidup lama? Iya,
kita harus belajar mengosongkan diri. Belajar mengosongkan diri itu tinggalkan hidup lama, tinggalkan keinginan daging yang berpusat kepada diri dengan apa? Dengan berpusat kepada Kristus, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu adalah melakukan apa yang sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan berarti harus membaca Alkitab setiap hari, bersaat teduh, menyanyikan lagu-lagu rohani. Bukan, itu termasuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi melakukan kehendak Tuhan itu adalah di dalam seluruh kehidupan kita. Anak-anak masih mengingat bagaimana Adam dan Hawa sejak pertama ditempatkan Tuhan di Taman Eden? Mereka melakukan kehendak Tuhan dengan menguasai, mengelola seluruh dunia ciptaan pada saat itu. Jadi anak-anak, melakukan kehendak Tuhan saat ini apa? Melakukan apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab anak-anak, yaitu belajarlah dengan baik, belajarlah dengan sungguh-sungguh, hormati dan taatilah perintah orang tua. Kemudian kita bertekun di dalam mengerjakan keselamatan. Bagaimana kita bertekun di dalam mengerjakan keselamatan? Kita melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan berarti kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama untuk memperoleh keselamatan. Tidak, karena kita sudah diselamatkan, kita harus tekun mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan, yaitu kita harus menjadi berkat. Bagaimana caranya menjadi berkat? Ya, kita harus beritakan Injil kepada orang lain, seperti misalnya Rasul Paulus yang terkenal di dalam Alkitab, yang hidupnya berubah meninggalkan hidup lama menjadi hidup baru. Dia dari seorang penganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus, di dalam perjalanannya yang begitu giat ingin mencari, ingin menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan ubahkan dia sehingga dia berubah menjadi orang yang tadinya menganiaya para pengikut Kristus, menjadi orang yang begitu giat dan tekun memberitakan Injil. Apa itu Injil? Kabar baik tentang Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang tadinya dia begitu giat, begitu gencar, begitu berani, begitu menggebu-gebu menolak tentang Kristus, bahkan menganiaya orang yang mengikuti ajaran Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengubahkan dia berubah 180 derajat. Begitu berani, begitu giat, begitu tekun memberitakan Injil, sampai dia pun rela berkorban. Bahkan di Alkitab dicatat, dia satu-satunya penginjil besar yang begitu berani sampai rela dipenjara, sampai rela mati, rela karang kapal untuk memberitakan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Yesus yang tersalib itu satu-satunya jalan keluar, jalan keselamatan dari dosa, yang berkuasa membuat manusia meninggalkan dosa. Karena setiap manusia yang berdosa tidak ada kemampuan untuk meninggalkan dosa jika tidak oleh karena Kristus. Oke anak-anak, sejahat apa, seburuk apapun kita, Tuhan Maha Kuasa mengasihi kita, mengubah kita. Sebagaimana halnya Tuhan mengubah Rasul Paulus, Tuhan juga sanggup mengubah kita orang-orang yang berdosa. Dan kita terima karya Kristus dan kita tinggalkan hidup lama. Karena apa? Iya, kita sudah ditebus. Ya anak-anak, ya, hari ini pembelajaran kita bagaimana kita bisa meneladani seperti Rasul Paulus tadi sebagai orang yang sudah diubahkan. Teladan sejati adalah Kristus yang mengosongkan diri dari surga turun ke dalam dunia, menghambakan, menghinakan diri demi kita orang-orang yang hina. Selain kita meneladani tokoh Alkitab Rasul Paulus, teladan sejati yang tidak bercacat celah adalah Kristus. Dan untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus itu adalah proses sampai mati, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oke, kita harus mau dibentuk, kita harus mau datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia memanggil dan menarik kita. Dan kita harus meresponinya dengan apa? Kita tinggalkan hidup lama dengan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan beritakanlah Injilnya kepada semua orang.
Bukan berarti harus beritakan Injil, harus sampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Beritakan Injil juga bisa kita lakukan dengan sikap hidup perbuatan kita yang mengikuti teladan Kristus. Di rumah taat orang tua, belajar dengan baik. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Teacher harap anak-anak dapat memahaminya dan anak-anak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your love, thank you for your grace. Now we have done our lesson today. Please bless, please guide and help us to keep what we learned today and to apply what we learned in our life. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you for your attention. Semangat, see you next time. Bye-bye.